Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini ngebahas tentang mata kuliah Technopreneurship, membahas tentang bisnis model kanvas. Eh, Oke, eh, bisnis model kanvas ini biasanya digunakan di sebuah perusahaan e-commerce yang untuk dia harus mengetahui bagaimana si perusahaan itu akan berjalan, untuk kelemahannya kah, keuntungannya. Ketika kalian mau membangun sebuah perusahaan, sebuah e-commerce, itu dia harus tahu bagaimana ancaman ketika si produk ini ditayangkan, si e-commerce ini dipasarkan, bagaimana tanggapan di sekitar. Oke, untuk di bisnis model kanvas itu apa sih? Oke, bisnis model kanvas itu dia merupakan representasi visual yang dimana dia sebagai model bisnis yang akan diterapkan. Bisnis model kanvas itu berupa lembaran kertas di mana yang berisi detail-detail penjelasan strategi yang diperlukan bisnis agar si perusahaan e-commerce-nya ini sukses di pasaran. Oke. Di bisnis model kanvas itu si e-commerce harus menuangkan ide bisnisnya dalam sebuah kertas yang dimana sehingga bisa memvisualisasi sebuah bisnis untuk mendeteksi sebuah kelemahannya, terus habis itu dan menguji strategi si e-commerce-nya tersebut, ya. Jadi sebuah e-commerce itu dia harus paham dulu bisnis model kanvasnya seperti apa, dia strateginya seperti apa, terus pangsa pasarnya seperti apa, ya. Nah, penyebab utama kepopuleran model bisnis itu dia karena ditenggarai banyak organisasi yang tumbuh pesat karena kemampuannya menciptakan model bisnis yang tepat, ya. Jadi membuat bisnis model kanvas itu nggak asal-asalan. Nah, itu harus sesuai dengan tujuan utama si perusahaannya tersebut itu juga. Nah, nah ya, di penerapan bisnis model kanvas itu dia ada beberapa elemen. Ada 9 elemen. Ada 9 elemen, salah satunya itu customer segment. Oke. Customer segment itu dia ngebahas bagaimana konsumen siapa sih konsumennya, ya. Terus habis itu si customer segment itu dia sebagai roda bisnisnya yang pertama. Jadi dia harus tahu per tiap bagiannya seperti apa. Jadi harus dilakukan itu seperti apa, ya. Oke, itu ada yang namanya value proposition, ya. Nah, kalau value proposition itu manfaatnya adalah manfaat yang ditawarkan organisasi kepada segmen pasar yang dilayani, di mana value proposition akan menentukan segmen pelanggan yang dipilih atau sebaliknya, yang dimana value proposition akan mempengaruhi komponen lain seperti channel dan customer relationship. Nah, di value proposition itu kalian harus nilai seperti apa sih yang disampaikan ke konsumennya. Nah, konsumennya itu puas nggak akan barang yang dijual.
ya. Terus ada yang namanya distribution channels atau biasanya channels. Oke. Di sini channels ini merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan value proposition kepada customer segment yang dilayani, di mana distribution channel atau channel berfungsi dalam beberapa tahapan mulai dari kesadaran pelanggan sampai ke pelayanan purna jual. Nah, kalau di distribution channel atau channels itu biasanya di mana dari segi harga. Nah, harga. Bagus nggak ya dengan harga sekian kita menargetkan suatu barang harganya sekian gitu. Misalnya barang A dijual. Bagus nggak? Misalnya laptop deh dijual dengan harga 15 juta, bagus nggak? Pasti kita harus tahu dulu dong spesifikasinya seperti apa. Terus bisa dijangkau konsumenkah atau tidak? Ya. Revenue stream. Nah, revenue stream itu merupakan komponen yang dianggap paling vital, yang dimana umumnya dalam sebuah organisasi atau e-commerce memperoleh pendapatan dari pelanggan. Meskipun demikian, banyak organisasi bisa membuka aliran masuk pendapatan dari kantong bukan pelanggan langsung. Nah, Kalau revenue stream itu kita harus melihat untuk nilai seperti apa sih yang diharapkan konsumen sehingga mau membeli produk kita. Ya. Terus gimana sih tanggapan mereka tentang si produk kita, terus bagaimana sih mereka cara bayar produk kita, terus seberapa besar sih keuntungan keuntungan tiap produk, terus yang dihasilkan gitu. Terus ada customer relationship. Customer relationship yaitu cara organisasi menjalin ikatan dengan pelanggan. Customer relationship itu di mana gimana kita mengintegrasikan relasi tersebut ke dalam aspek harga dan format bisnis. Gimana antara harga sama bisnis itu stabil. Ya, gimana caranya relasi antara keinginan konsumen sama produk itu setara. Jadi apa yang mereka inginkan, dari situ kita untuk menjaganya. Jadi agar dari hubungan customer itu, dari hubungan antara si customer, kita bisa tahu produk kita ini kurangnya di mana, harus kita perbaikinya seperti apa. Terus ada yang namanya key activity. Ya. Key activity itu adalah kegiatan utama organisasi untuk dapat menciptakan sebuah proposisi nilai. Nah, untuk key activity, apa aja sih aktivitas kunci yang diperlukan oleh si value proposition? Nah, terus aktivitas kunci apa aja sih? Tentang produk konsumen, terus profitnya, ya. Terus habis itu ada key resource. Nah, key resource itu sumber daya milik organisasi atau e-commerce yang digunakan untuk mewujudkan proposisi nilai. Nah, untuk key resource itu gimana value proposition-nya itu berjalan dengan baik. Harus ngapain aja sih kita? Ya, sumber daya yang penting. Nah, untuk key resource itu dia merupakan sumber daya yang penting banget untuk di sebuah perusahaan atau organisasi e-commerce. Di perusahaan e-commerce atau organisasi. Gimana caranya key resource ini mendukung segala distribusi, relasi, sama profitnya.
ya. Terus ada yang namanya key partnership. Nah, key partnership merupakan sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk mewujudkan proposisi nilai, tetapi tidak dimiliki oleh organisasi tersebut. Di mana untuk pemanfaatan key partnership oleh perusahaan dapat berbentuk outsourcing, joint venture, joint operation, atau aliansi strategis. Nah, kalau key partnership, partner kita itu siapa sih? Ya, motivasi kita kerjasama dengan si perusahaan A, B, dan C itu apa? Ya, terus habis itu ada cost structure. Oke, kalau cost structure itu komposisi biaya untuk mengoperasikan organisasi mewujudkan proposisi nilai yang diberikan kepada pelanggan, di mana struktur biaya yang efisien menjadi kunci besarnya laba yang diperoleh sebuah e-commerce atau organisasi. Oke, untuk cost structure itu aspek mana aja sih yang paling banyak memakai anggaran? Jadi kalaupun memang ada banyak yang memakai anggaran, udah dipangkas aja, ya. Terus aktivitas apa aja sih yang paling mahal, ya. Oke, keunggulannya ada nggak? Pasti ada. Nah, salah satunya dia sebagai dasar pemikiran, di mana untuk BMC, Business Model Canvas, dia merupakan model bisnis alternatif yang bisa dicoba, di mana BMC itu merupakan alat yang sempurna untuk memulai sebuah bisnis, ya, di mana rencananya terstruktur, mengedepankan kemandirian, terus sistematis. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Ketemu minggu depan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.